Halo, selamat pagi semuanya. Jadi di sini, mohon maaf, Ibu nggak bisa hadir di kelas. Ibu di sini berikan tutorial aja untuk mengenal SPSS ya. Jadi SPSS yang sudah kalian install di laptop kalian itu akan masuk ke dalam program Windows ya. Kalau sudah semua berhasil diinstal. Ingat langkah-langkahnya kembali, jangan sampai ada langkah-langkah yang terlewati ya. Untuk mencarinya silahkan kalian cari di Windows, di Start, kemudian kalau ini Ibu sudah ada di sini karena sering digunakan. Kalau tidak ada kalian cari di All Apps, kemudian kalian cari di folder I. Ya, ini IBM SPS statistik kalian klik. Kemudian sini sebenarnya pilihannya ada banyak ya. Jadi kalian pilih yang paling atas yang IBM SPSS statistik 25. Ya, yang tanpa ada embel-embel apapun ya. Jadi silahkan klik ini, kemudian kita menunggu SPSS ini berjalan. Kemungkinan berbeda-beda di setiap laptop karena ada yang cepat, ada yang lama ya. Jadi tinggal silahkan ditunggu saja. Nah, di sini adalah tampilan SPSS pertama kali. Dia akan muncul pop-up di sini. Dia bilang kita punya 4.301 hari untuk trial. Dan di sebelah kiri ada recent file. Itu adalah file-file yang barusan kalian buka gitu ya. Nah, kalau kalian mungkin masih kosong ya. Jadi kalau Ibu sudah ada beberapa di sini ya. Jadi kalau kalian mungkin masih kosong. Nah, window yang ini kita close aja dulu. Kemudian kita akan masuk di window utama dari SPSS. Ya, jadi di sini SPSS sebenarnya ada dua window. Kalau kalian lihat di balik ke bawahnya ya. Kalian lihat di sini ada yang berjudul Untitled Dataset 0. Ini untuk datanya dan ini output 1, dokumen 1. Nah, ini dia gunakan untuk output. Jadi SPSS itu memisahkan antara file data dan file output. Jadi apapun hasil analisis kalian akan ditampilkan di sini di file output ini. Sedangkan datanya hanya khusus untuk data ya. Jadi di sini buat perkenalkan dulu, ini adalah file data di mana ini menu filenya dari file, edit, view, data, transfer dan seterusnya sampai dengan help. Nah, ini icon-icon yang bisa digunakan yang kemudian di sini juga oh ya, harap dicek bahwa semua menu filenya di laptop kalian sudah ada. Kalau misalnya cuma hanya ada file sama edit aja, berarti ada satu langkah yang kalian belum lakukan, yaitu mengcopy crack dari file crack ke dalam file yang sudah terinstall di Windows. Jadi silahkan dicek lagi video tutorialnya, ikuti langkah-langkahnya, yang mana di copy dan di paste kemana ya. Setelah itu kalian tutup dan kalian ulang running, buka lagi IBM SPSS-nya. Oke, jadi kita di sini sudah, kalau kalian lihat di kiri bawah itu ada dua sheet ya sebenarnya ya, ada data view dan ada variable view. Nah, yang kuning menyatakan sheet yang aktif ya. Jadi kita aktifnya di sini adalah data view. Tampilannya mirip Excel, ada sel-selnya, ada kolom-kolomnya, ada baris-barisnya. Nah, kemudian kalau kita klik variable view, nah ini juga mirip, cuma tampilannya berbeda ya. Kalau data view itu atasnya itu var, ini artinya judul variabelnya. Kalau variable view kita harus mengidentifikasi variabel terlebih dahulu. Jadi kita mengetikkan di sini variabel kita apa dulu ya. Jadi kita taruh dulu variabelnya apa, kemudian setelah itu baru kita menginput datanya di data view. Oke, jadi di variable view itu ada name, type, width, decimal, labels, values, missing, column, align, measure, dan row. Ya, jadi kita coba saja kegiatan praktikum kita yang pertama, yaitu dengan menginput data dari yang kita punya ke dalam file SPSS. Oke, untuk itu kalian harus mendownload dulu handout yang sudah ada di e-learning. Ayo sama-sama dibuka laptopnya, kemudian sama-sama dipraktekkan. Nah, ini kita sudah membuka handout atau modul praktikum untuk statistika perpajakan yang sudah di e-learning.
Nah, kita balik ke kegiatan 1. Kegiatan 1, praktikum 1, yaitu untuk melihat tampilan dasar SPSS dan input data, editing data, dan menyimpan serta menggunakan data pada SPSS. Ya, jadi kita di sini kita ke ini dulu. Nah, ke data ini ya. Jadi data ini akan rencananya kita memasukkan ke dalam file SPSS ya. Jadi ini ada 3 variabel ya. Yang pertama nama WP, gender, dan PPH21. Sedangkan jumlah datanya ada 30 data. Ya. Jadi nanti barisnya ada 30, kolomnya ada 3. Ini variabel-variabelnya ya. Nama, WP, gender, dan PPH21. Kita ingin memasukkan ini, identifikasi variabel ini dulu ke dalam SPSS ya. Jadi yang pertama adalah nama WP. Kita masukin nama WP, kita kasih nama variabel ini adalah nama WP. Tapi dalam penulisan name di sini dia tidak boleh menggunakan spasi. Ya, jadi kalau kita mau pakai spasi, kita pakai underscore. Nama WP. Nah, seperti itu. Kemudian tipenya ini ada berbagai macam. Ini nggak usah diketik, jadi kalian klik aja titik 3 di sini. Di sini ada numeric, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, or restricted numeric. Tapi di sini kita karena kita belajar dasarnya, kita hanya akan menginputkan data numeric atau string aja. Kalau numeric ini sesuai dengan namanya itu adalah numeric angka ya. Jadi data-data yang bersifat angka ini tipenya numeric. Kalau sedangkan string itu adalah karakter yang bebas ya, bisa huruf, bisa angka, bisa spasi dan apapun ya. Nah, kalau nama WP yang lebih cocok mana? Apakah dia numerik atau karakter? Jelas itu adalah karakter. Jadi kita pilih string. Dengan karakternya maksimal berapa yang kita butuhkan. Kita lihat di sini data kita nama WP berapa karakter yang paling banyak mereka kita butuhkan gitu ya. Jadi kita coba aja anggaplah 15 ya. Kita set 15 karakter maksimum untuk nama WP. Width-nya akan menyesuaikan dengan 15, kemudian di signalnya nggak mungkin bisa diedit karena ya dia bukan numeric ya, sorry. Karena dia bukan numeric ya, jadi nggak bisa. Kalau label ini adalah uraian dari nama variabel. Ya kalau nama variabel sebelumnya bukan angka, maksudnya nggak boleh pakai spasi. Jadi kalau di label ini boleh pakai spasi ya. Jadi kita boleh menjelaskan secara lebih jelas di label. Tapi kalau mau dikosongkan juga nggak apa-apa. Gitu. Values-nya kita nonkan aja, misi juga non. Column ini adalah lebar column kita. Kita mungkin mau lebarin ya karena nama kan ya. Jadi kita mungkin misalnya pakai 20 ya. Untuk lebar column. Nanti kalau kurang lebar nanti bisa diedit. Align itu terserah preferensi kalian, rata kiri kanan atau tengah. Saya biarin aja default rata kiri. Nah, masternya ini kalau dia tipenya string, pilihannya hanya 2, yaitu nominal atau ordinal. Dimana nominal ini, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, nominal ini adalah data kategori yang tanpa ada tingkatan. Sedangkan ordinal adalah kategori tapi ada tingkatannya. Kalau nama WP jelas dia tidak ada tingkatan ya. Maksudnya tidak ada nama yang lebih bagus atau lebih tinggi daripada nama-nama yang lain. Jadi kita pilih nominal. Terus ya, role-nya kita biarkan input karena dia memang mau kita input datanya gitu. Oke, variabel yang kedua, kita cari variabel yang kedua itu adalah gender ya. Gender, jadi kita kasih nama gender atau kalau kalian mau pakai jenis kelamin silahkan. Tipe untuk gender kan laki-laki atau perempuan jelas bukan numerik ya, jadi kita kasih string dengan karakter mungkin kita kasih 10 karakter. Oke, desimal juga nggak mungkin bisa diedit ya. Dengan label boleh kita taruh gender wajib pajak. Oke, dengan value. Nah, kalau value ini khusus untuk data kategori ya. Nah, gender kita kan datanya kan data kategori ya. Kalau WP kan bukan kategori. Maksudnya dia bebas namanya. Nah, kan kalau gender hanya ada 2 yaitu
laki-laki atau perempuan, sehingga kita perlu values di sini. Kita klik 3, kita tuliskan value 1 untuk label laki, kemudian kita add, di sini laki-laki ya, kemudian kita add, kemudian value 2 untuk perempuan. Oke, jadi kita add sampai dia masuk ke sini ya. Jadi ketika kita mengetik 1, dia akan muncul laki-laki, dan ketika kita mengetik 2, dia akan muncul perempuan. Nah, 1 sama 2 ini tidak baku ya. Kalian boleh menggunakan angka lain, misalnya 0, 1 gitu, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Nanti kalian masing-masing ingat angka berapa untuk label apa gitu. Kalau untuk huruf, misalnya A untuk laki-laki, B untuk perempuan, sepertinya bisa juga, tapi saya belum pernah mencoba, jadi silahkan dicoba ya. Oke, kalau sudah semua masuk ke dalam box ini, kita klik OK. Setelah itu missing none, column-nya boleh kita gedein. Line-nya juga masih left, dan measure-nya jelas. Gender tidak ada tingkatannya dari namanya. Yang terakhir kita punya variabel yaitu pph21. Oke, kita masuk ke pph21, kita kasih nama pph_21. Tipenya apa? Kalau tipe data kita di sini berupa apa nih? Yang jelas ini berupa angka ya. Jadi kita masuk ke numeric dengan kira-kira karakternya berapa? 8 kayaknya cukup. Decimal place-nya tadi nggak pakai desimal ya, kita kasih 0. Kita lihat datanya, data kita yang kita miliki apa. Lebar kita kasih pph21. Values-nya non karena dia bukan merupakan data kategori. Missing juga non, column oke 8, line-nya biarin right, kemudian measure-nya lah. Kalau dia numeric tipenya, measure-nya bertambah ya. Dia nanya apakah scale, ordinal, atau nominal. Karena dia bukan kategori, yang jelas dia adalah scale, bisa diambil dari pengumpulan. Oke, role-nya sama-sama input ya. Nah, kita sudah mengidentifikasi ketiga variabel ini. Sekarang kita siap untuk mengklik data view. Nah, kalau data view, lihat di data view sudah ada di atasnya ada nama WP, gender, dan juga pph21. Jadi pph21 itu kurang lebar kolomnya. Nah, kita lebarin, boleh pakai sini, dan dia akan berimpak di sini juga ya. Dia akan membesar secara otomatis gitu. Oke, nanti dicoba-coba aja nih sama kayak Excel sih kalau bagian kolom-kolom ini. Kemudian kita silakan input data kita dari 1 sampai dengan 30. Ayo adik-adik silakan bersama-sama dipakai dicobakan ya. Yang pertama adalah Wayan Sandi, gendernya laki-laki, pph-nya 2.500.000. Jadi untuk nama WP kita ketikkan biasa Wayan Sandi, kemudian gendernya laki-laki karena kita mengkategorikan 1 untuk laki-laki, maka kita ketik 1 ya. Yang muncul laki-laki dan pph21 nya adalah 2.500.000. Harap tidak memberi titik maupun koma di dalam SPSS ini. Karena kalau pakai titik atau koma, dia akan membaca itu sebagai desimal. Oke, jadi kita tambahkan seperti ini. Oke, ini gini aja. Nah, kalau laki-laki, kalau kalian di sini masih 1, maka kalian bisa klik kalau misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya masih seperti ini. Nah, dia nggak mau muncul laki-laki. Maka kalian klik view, kemudian kalian centang value label. Oke, maka dia berubah menjadi laki-laki. Begitu seterusnya kalian input Madya Satya laki-laki 1, kemudian pph21 2.600.000. Oke. Dan seterusnya sampai dengan 30 harap dikerjakan di input. Oke.